Direkam. Ya, jadi topik kita hari ini adalah 8 kesalahan yang tidak disadari leader, yang tidak disadari. Kadang-kadang disadari tapi disengaja juga sih, yang merusak produktivitas timnya sendiri. Ya, oke. Nah, ini topik yang kita akan diskusikan ya. Nah, Bapak Ibu, saya adalah Freddy Leong, ya, Bapak Ibu sekalian. Salah satu keahlian saya atau expertise saya, pengalaman saya yang selama 20 tahun lebih adalah di leadership. Bagaimana kami membantu para klien menerapkan leadership yang disistemkan, dijadikan sistem. Ya, jadi kita setelah training kita tawarkan, mau nggak di mentor sampai terjadi perubahan. Ya, tapi kalau misalnya nggak mau di mentoring, hanya mau di training pun kita berikan itu. Ya, nah ini adalah berbagai saya punya sertifikasi. Ya, saya banyak ngambil sertifikasi coaching. Nah, kami juga spesialisasi di dalam family business transformation. Jadi kami menangani para family business dari manajemen yang belum efektif menuju ke sistem manajemen yang lebih modern. Ya, kami juga banyak membantu family business bagaimana memetakan 3 tahun ke depan strategi pertumbuhan bisnisnya seperti apa, roadmap-nya seperti apa. Ya, jadi kami adalah jadi partner. Ya, kita selalu menempatkan diri bagian dari direksi. Nah, kita melakukan, saya melakukan mentoring dan membantu para direksi untuk ya bagaimana dia bertumbuh ke depannya. Nah, termasuk juga strategi marketingnya. Ya, nah saya juga menulis buku Success at Work dan Morning Briefing at Work. Nah, ini semua terbitan Gramedia ya, Bapak Ibu. Bila Anda perlu buku ini, silakan Anda kontak kami punya staff. Saya juga invite Bapak Ibu yang belum join saya punya social media channel, ya Bapak Ibu boleh follow, ya kalau bisa di handphone Anda boleh follow di Instagram, di TikTok, ya di YouTube saya. Ya ini adalah saya punya social media channel ya. Silakan Bapak Ibu join. Nah, kami lakukan program ini sebulan tuh 2 kali, minimal 2 kali. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti program-program serupa, memonitor lewat kita punya Instagram terutama. Ya, karena di Instagram itu kita akan memberikan announcement topik-topiknya apa aja. Ya, topik-topiknya apa aja. Oke? Ya, itu sekilas perkenalan saya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, Anda silakan tulis pertanyaan ketika saya menjelaskan. Ada pertanyaan apapun, welcome. Anda boleh tulis di chat. Saya akan coba bahas. Ya, kita punya pertemuan 8.30 selesai. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, saya akan tuntaskan pertanyaan itu. Ya, saya akan tuntaskan menjawabnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan sebuah data statistik, beberapa data statistik. Ya, kenapa di perusahaan itu orang-orang bagusnya kita ada yang resign? Kalau ada karyawan kita yang nggak produktif dan resign sih, yaitu doanya kita. Ya, kita ya silakan cepat-cepat keluar. Tapi kalau ada karyawan yang bagus, yang setia, karakternya baik, prestasinya baik keluar, itu karena apa, Bapak Ibu? Nah, di sini ada beberapa hasil survei dari lembaga institusi yang beda-beda. Saya minta Bapak Ibu bisa perhatikan nanti patternnya apa gitu loh, polanya apa sih? Penyebab utama orang say goodbye gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jawaban dan ini adalah top factorsnya. Yang pertama, ada better opportunity di luar. Ya, ini sangat manusiawi ya. Di luar ada peluang yang lebih bagus. Tapi nomor 2 dan nomor 3 Anda perhatikan. Unhealthy work culture. Kultur kerja yang tidak sehat. Kemudian, misaligned leadership style. Gaya kepemimpinannya satu sama yang lain nggak nyambung. Direksi, GM, manager, supervisor nggak nyambung Bapak Ibu. Nggak align, nggak nyekruk. Ya, di sini juga dikatakan hasil surveinya 91% orang keluar itu bukan ya menganggap bahwa ketidakpuasan dalam gaji sebagai top reasonnya mereka. Ya, jadi gaji ya yang tidak puas bukan penyebab utama Bapak Ibu disebutnya. Ya, ini adalah survei dari satu lembaga.
Kita lihat lagi, ya menurut kelompok yang lain lagi. Ya, Anda mau screenshot juga boleh ya. Ini sebagai bahan pembelajaran. Ya kenapa orang resign, nggak betah di tempat kita? Nah, ini ada 5 penyebab kalau di sini. Yang pertama disebutnya kultur perusahaan yang toksik. Ya, yang toksik itu seperti apa? Contohnya yang paling populer Bapak Ibu saya dengar dari banyak perusahaan. Ya, atasannya otoriter. Atasannya ya dari baby boomers dengan generasi Z nggak nyambung banget. Ya, toksik itu juga banyak Bapak Ibu sekalian, banyak politik-politiknya. Teamworknya nggak kondusif. Ya, banyak orang lama yang nyinyir, orang lama yang tidak mau berubah, orang lama yang negative thinking sekali. Nah, itu toksik. Nah, kalau Anda merekrut generasi Z atau milenial muda, ketemu kultur kerja kayak begitu, ya paling tahan, saya mau tanya Anda, coba Anda boleh ketik di chat, paling lama bertahan, dia akan bertahan berapa lama? Generasi Z dan milenial muda ya, milenial muda itu yang 30 tahun ke bawah. Ya, kalau ketemu kultur perusahaan yang toksik, menurut Bapak Ibu paling lama dia akan bertahan di tempat perusahaan kayak gitu berapa lama? Coba Anda ketik. Ya, Bapak Ibu nanti kita akan interaktif ya. Saya akan lempar beberapa pertanyaan, pendapat Anda seperti apa. Nah, sebaiknya Anda juga aktif ikutan di chat supaya nggak bosen gitu, Bapak Ibu. Oke, di sini jawabannya udah mulai masuk ya. Udah 6 bulan, 3 bulan, ya. Kemudian ada yang bilang 1 bulan. Bisa loh, dia baru masuk 1 bulan, dia shock dengan situasi kerja kayak begitu. Ya, jadi di sini jawaban Bapak Ibu antara 1 bulan sampai 6 bulan. Saya pikir juga kayak begitu Bapak Ibu. Ini kalau new recruitment ya. Nah, kemudian yang toxic company, ya kultur perusahaan yang toxic, ini juga akan membuat karyawan yang bagus-bagus, yang punya potensi yang baik, juga nggak akan lama. Ya, 2 bulan, ada yang 1 tahun, ya. Saya lihat ya Bapak Ibu, pengalaman saya nih klien nih. Kalau ini karyawan yang bagus ya, karyawan yang bagus, setahun 2 tahun dia bertahan, dia nggak akan lama, dia keluar. Nanti akhirnya perusahaan adalah apa? Capek ngerekrut orang lagi, rekrut lagi. Ya, merekrut orang tuh nggak mudah loh, sangat nggak mudah dan biayanya mahal. Penyebab yang kedua, teamwork yang buruk, nggak ada sinergi antar departemen. Ya, satu dengan yang lain, Bapak Ibu banyak sekali miskom, nggak nyekrup, nggak nyekrup. Penyebab yang ketiga, manajemen perusahaan yang buruk, ya cara memimpinnya, ya cara memimpin 20 tahun yang lalu dengan hari ini masih pakai cara yang sama. Ya, ini kalau mau bicara yang nomor 3, ini salah satu topik kita, Bapak Ibu. Ya, manajemen yang buruk. Kemudian, peran dan tanggung jawab yang tidak jelas. Nah, Anda cek nih ya, tempatnya Anda, job desk, ya, SOP, KPI, ya Bapak Ibu sekalian, peran dan tanggung jawab semua tertulis dan dipraktekkan nggak? Ada perusahaan job desk ada, ya KPI ada, tapi nggak dijalanin. Tapi bahkan yang lebih parah job desk nggak jelas, ya KPI nggak jelas, ya jadi semua kerja pakai asumsi masing-masing. Nah itu yang melelahkan Bapak Ibu. Nah karyawan yang bagus-bagus disuruh kerja di situasi kayak gini, ya nggak akan betah. Tidak akan betah. Kemudian penyebab yang kelima, nggak ada pengembangan SDM, nggak ada pelatihan, ya, apalagi campur yang udah tua-tua. Saya nggak bilang yang tua-tua tuh buruk ya, nggak selalu loh Bapak Ibu. Ada karyawan yang udah senior, 50 tahun ke atas, masih belajar, masih mau belajar, masih mau berubah. Bagus etos kerjanya, ya. Tapi ya ada juga yang toksik. Nah, ini mempengaruhi karyawan-karyawan muda. Nggak ada pelatihan lagi, nggak ada pengembangan. Karena dianggap pelatihan itu buang-buang uang. Nah, karyawan muda yang mengalami kayak begini, ya dia nggak akan betah di tempat perusahaan seperti ini. Ini adalah 5 survei yang berbeda. Kita akan lihat lagi survei dari tempat lain. Nah, Anda lihat nih ya, kenapa karyawan resign? Nah, ini versi yang selanjutnya nih.
jenuh. Mungkin dia udah lama di posisi yang sama, kurang dihargai, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ya ini detailnya silakan Anda baca, tapi garis besarnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini penelitian dari perusahaan internasional, ya McKinsey. Jadi McKinsey ini adalah perusahaan konsultan yang sangat dihormati lah di seluruh dunia ya. Ini saya bacakan hasil surveinya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan turnover karyawan adalah gaya kepemimpinan yang buruk. Karyawan yang merasa tidak didukung oleh manajer mereka. Nomor tiga ke lima salah ketika. Coba saya lihat ya. Nomor 3 ke 5. Manajemen perusahaan yang buruk, perusahaan dan tanggung jawab yang tidak jelas, tidak ada pengembangan SDM. Kayaknya enggak deh Pak. Dari 3, 4, 5. Ya ini udah benar kok. Ya. Nah, saya balik lagi ke McKinsey ya. Nah, McKinsey juga bilang gini, karyawan yang tidak merasa didukung oleh manajer mereka, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak mendapatkan umpan balik yang konstruktif, lebih cenderung mencari pekerjaan di tempat lain. McKinsey juga mengatakan, peningkatan engagement karyawan dengan melalui kepemimpinan yang efektif, itu bisa mengurangi turnover hingga 31%. Jadi, memang nggak mungkin orang nggak resign ya. Kita juga nggak bisa mencegah orang resign. Tapi minimal kita punya mekanisme bagaimana mengerem orang nggak terlalu setahun 2 tahun keluar, baru setahun tahun 2 tahun keluar, baru setengah tahun udah keluar. Nah, kalau di tempat kita itu seperti itu, kita perlu introspeksi. Ya. Nah, kemudian menurut Pricewaterhouse, ya ini juga perusahaan konsultan dunia ya, apa yang dikatakan Pricewaterhouse? Dia bilang gini, studi Pricewaterhouse menunjukkan 65% karyawan yang resign adalah gaya kepemimpinan yang buruk sebagai alasan utama. Cukup majority ya, 65%. Kemudian, hal ini termasuk kurangnya komunikasi, ketidakjelasan dalam tujuan, ya, ngasih tugas nggak jelas, ternyata ketika dilakukan salah marah-marah, kurangnya dukungan kepada pengembangan karir, kurang support kepada karyawan, ya, dan PwC juga menekankan organisasi yang menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk pengembangan kemampuan kepemimpinan yang efektif mengurangi tingkat turnover secara signifikan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Anda perhatikan, Anda perlu belajar polanya. Kalau kita lihat dari berbagai institusi yang melakukan penelitian ini, kita banyak melihat majority adalah disorot tentang leadership. Walaupun ya penyebab utamanya bukan hanya leadership, tapi leadership menempatkan porsi yang cukup besar. Ya kayak orang, oh di luar ada yang lebih bagus. Nah, itu yang di luar leadership, ya. Jadi kalau Anda perhatikan betapa pentingnya leadership. Nah, kita akan belajar malam hari ini, siap-siap mencatat, ya, siapkan pulpen Anda, siapkan smartphone Anda kalau Anda mau catat 8 kesalahan yang umum dilakukan oleh para leader. Ya, 8 Bapak Ibu. Sebelum bukan hanya 8, bisa puluhan. Tapi kali ini ya karena waktu, ya saya sampaikan 8 Bapak Ibu. Yang pertama, kesalahan yang pertama nih, tidak memberikan tujuan dan harapan yang jelas kepada karyawan. Artinya apa? Ini saya jelasin. Ya, menurut McKinsey, ya sekali lagi dikatakan gini, karyawan yang memahami dengan jelas tujuan kerja mereka dan terukur itu 3,5 kali lebih mungkin untuk bekerja dengan penuh semangat. Hampir 20 tahun lebih, Bapak Ibu, saya keliling berbagai perusahaan. Ya, menurut pandangan saya, majority perusahaan itu atasan kalau ngasih target kerja enggak jelas, enggak terukur, tidak ada parameternya. Menurut Anda setuju nggak? Coba Anda ketik di chat. Kalau Anda setuju, ketik angka 1. Saya coba minta pandangan dari Bapak Ibu ya. Di sini ada 75 orang yang hadir.
Jadi ngasih tugas itu nggak ada parameternya, nggak ada satuan yang jelas, langkah-langkah yang jelas, ya. Jadi anak buah itu diharapkan kayak dukun, Bapak Ibu, nebak-nebak keinginan atasan. Nah, benar nggak kayak begitu? Coba, kalau Anda setuju, ketik angka 1. Wah, mayoritas udah ketik ya, 1. Nah, ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh, Bapak Ibu. Nggak jelas, goal setting ada. Kadang-kadang juga nggak jelas. Ya, goal settingnya nggak detail. Sehingga yang ke bawah-bawah ini tebak-tebak manggis. Ketika mereka tebak-tebak dan terka-terka dan keliru, diomelin. Anda bayangin ya, ngasih tugas nggak jelas, ketika bikin kesalahan, diomelin, besok begitu lagi, berbulan-bulan, apalagi kalau ini karyawannya masih baru, ya dia keluar lah. Ya itu pasti keluar, Bapak Ibu. Ya, nah kita lihat nih ya, contoh kesalahan yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak menetapkan sasaran yang jelas dan terukur. Ya, dari atas turun ke bawah itu nggak ada parameternya. Jadi sekali lagi, orang disuruh tebak-tebakan. Yang kedua, ketika dikasih target kerja, kan ada serangkaian proses dong. Betul nggak? Ada serangkaian aktivitas. Ya, kalau saya berikan training, biasanya ada satu sesi yang kita akan bahas yang namanya aktivitas Pareto. Artinya aktivitas prioritas. Misalnya ada 20 langkah dalam prosesnya. Prioritas ke satu, kedua, ketiganya yang mana? Ini nggak disamain, Bapak Ibu, bakalan berantakan. Karyawan Anda akan melakukan aktivitas-aktivitas yang bukan prioritas di awal-awal dan akhirnya buang waktu. Yang inti-inti malah nggak dijalanin. Aduh, saya lihat yang kayak gini banyak banget di berbagai perusahaan. Yang ketiga, seringkali juga kasih target nggak realistis. Targetnya lebay gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Nggak lihat realita. Nah, ini yang bikin frustasi karyawan. Ya, contoh ya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Peningkatan penjualan harus 30%. Pertanyaannya, salesman nih, kalau saya jadi salesman nih, caranya gimana nih Pak? Lagi sepi loh Pak. Pak, market segmennya siapa nih? Kita udah banyak lupa Pak, pelanggan-pelanggan utama kita udah pada kabur. Saya mesti jual kemana lagi Pak? Pak, gimana nih Pak cara hadapi persaingan Pak? Para pesaing kita nih udah agresif banget nih Pak. Ketika sales nanya supervisor, supervisor tidak memberikan jawaban yang tajam. Ketika supervisor nanya manajer, juga nggak ada jawaban yang talk chat. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh ya Bapak Ibu sekalian, ketika ini tidak tajam dan tidak jelas turun ke bawah, ya, nah yang terjadi adalah Bapak Ibu yang di bawah ya sekedar kerja aja, bukan males ya, sekedar kerja. Contoh lagi, ini bagian orang IT, nih, tim IT. Ya, ada proyek baru, perbaiki sistem. Ya, nah perbaiki sistem. Udah sama belum persepsinya dengan atasan? Kriterianya gimana? Sukses kriterianya gimana? Critical point-nya udah disamain belum? Kalau skillnya belum memadai, udah ada pelatihan-pelatihan belum? Nah, ini nggak dipraktekkan, ini nggak dipikirkan, ini nggak didiskusikan. Main nyuruh-nyuruh-nyuruh. Makanya Bapak Ibu berantakan. Dan akhirnya tim kita nggak produktif. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tingkat kepuasan karyawan. Ya, misal HRD bilang, tingkat kepuasan karyawan harus ditingkatkan. Metrik spesifik untuk mengukur kepuasan gimana? Langkah-langkah konkretnya gimana? Lawong kita kerja aja sikut-sikutan kok. Satu tim dengan tim yang lain nggak sinergi kok. Ada tim yang kompak, ada divisi yang lain nggak kompak. Nah, nggak disatuin secara korporat. Bagaimana kita mau kerjanya tenang, ya targetnya jelas, sasarannya jelas, nggak ada ukuran. Nah, ini dosa nomor 1. Ini adalah dosa nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ya ke dosa yang nomor 2 ya.
Micromanagement. Atasan terlalu micromanagement. Jadi Bapak Ibu, micromanagement itu adalah gaya kepemimpinan dari seorang leader yang diurus itu yang kecil-kecil teknis, yang gede-gede, yang penting-penting, yang prioritas malah nggak diurusin. Nah itu micromanagement. Yang kutu yang sebenarnya bisa didelegasi, itu justru nggak dijalani oleh si leader. Leader itu bisa supervisor, bisa manajer, bisa GM, bisa direktur loh Bapak. Bahkan saya pernah lihat sebuah perusahaan, direktur nih Bapak Ibu, level direktur, untuk beli mesin, waktu itu ya saya ngeliatin mesin fax, harganya kira-kira 1 juta. Ya mesin fax kira-kira 15 tahun lalu punya ya, ini ceritanya nih ya Bapak Ibu. Dia sampai nggak percaya dengan purchasing manager. Dia kontak supplier-supplier, 3 supplier, 4 supplier Bapak Ibu. Nah dalam hati saya, ini orang ngerti nggak sih posisinya jadi direktur apa? Ya, nah ini micro management. Nah, sebuah studi penelitian dari Harvard Business Review mengatakan ini, micro management akan menurunkan produktivitas hingga 30%. Ya, nah kita coba lihat ya, contoh praktek micro management. Ya, minta laporannya terlalu sering, bolak-balik minta laporan, bolak-balik minta laporan. Nggak ada sistem yang bikin karyawan itu tenang dalam bekerja. Yang kedua, mengawasi pekerjaan karyawan secara berlebihan, terlalu detail, terlalu sering, sehingga karyawan itu merasa kok gue nggak dipercaya ya. Ya, terlibat dalam setiap keputusan-keputusan kecil. Ya, pada posisinya udah manajer, udah general manager, katakan gitu ya. Mengkritik urusan yang kecil. Aduh, ini saya yang nomor 4 nih banyak nih. Yang strategis nggak dipikirin, ya problem-problem yang kronis nggak diperbaikin, ngurusinnya yang tetek bengek. Nah kemudian apa lagi? Mengambil alih tugas karyawan ya yang sebetulnya bukan di level dia. Nah saya mau tanya Bapak Ibu sekalian nih, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, menurut Anda yang paling banyak micromanagement ini di nomor berapa? Ya coba ya, di nomor berapa Bapak Ibu? Praktek micromanagement ini yang paling banyak menurut Bapak Ibu. Ya, oke, silakan berpartisipasi biar seru ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang menyebut 1, ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 3, 4. Biasanya di family company 1 sampai 5 berjalan semua. Benar, benar banget. Bahkan di family business yang udah karyawan 1.000 orang pun masih banyak terjadi. Ya, nah ini sini banyak yang menyebutkan 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5. Rata-rata menyebutkan sih semua ya. Nah ini Bapak Ibu, ini yang membuat karyawan itu menjadi demotivasi. Yang lucu ya, ketika karyawannya demotivasi, dikasih training motivasi. Tapi leadership style-nya nggak dirubah, gaya manajemennya nggak dirubah. Nah ini salah obat aja. Ya, salah obat. Nah ini adalah micro management. Di sini udah ada 2 komentar, 2 pertanyaan. Coba saya baca dulu ya. Ada 2 pertanyaan. Kalau di dunia kerja, level rendah mungkin, tapi kalau level tinggi, atau di dunia politik, justru leader besar diikuti pengikut yang tidak tahu tujuan akhir dari leader tersebut. Kalau di dunia kerja yang levelnya rendah, mungkin perusahaan kecil kali ya maksudnya ya. Kalau level, tapi kalau level tinggi, atau dunia politik, justru leader besar diikuti pengikut yang tidak tahu tujuannya. Ya, saya kurang jelas pertanyaan atau statementnya. Intinya adalah leadership itu turun dari atas ke bawah, top to down. Saya yakin pasti Bapak Ibu setuju lah ya. Oke, ada lagi pertanyaan. Kita memang ada SOP, tapi harus fleksibel. Menurut Coach Freddy, statement seperti itu apa bagus dalam manajemen perusahaan? Kalau fleksibelnya all the time, Bapak Ibu sekalian, itu udah pasti nggak efektif. Tapi kalau fleksibel itu misalnya ada perubahan di eksternal yang penting, yang signifikan, dan kita harus menyesuaikan, itu normal. Itu sangat normal. Ya, tapi kalau
terlalu sering diganti SOP-nya. Nah, ini pasti ada penyebabnya apa nih? Ya, ini nggak sehat juga, bikin orang bingung. Ya, tapi fleksibel ini artinya kalau mengikuti ya perubahan zaman, perubahan eksternal, perubahan karena peraturan pemerintah itu harus. Ya, jadi fleksibelnya dengan catatan tertentu. Oke, lima-limanya budaya family, betul Bapak Ibu. Ini banyak di family business, tapi bukan berarti di perusahaan korporasi yang pakai profesional ini nggak ada. Ya, saya banyak menangani family business. Saya juga ada menangani perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh non family members. Ya, ini juga bisa ada. Ya, nah dosa yang ketiga. Udah catat ya. Udah dosa ke satu, dosa kedua, kita masuk ke dosa ketiga. Nah ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana mengingatkan top management yang masih sering melakukan micromanagement karena menjadi karakter? Ini pertanyaan yang susah-susah gampang. Ada top manajemen yang nggak menyadari ketika dikasih tahu dia sadar dan dia berubah. Ya, yang ngasih tahu siapa? Bisa lewat training, bisa lewat forum seperti ini, bisa anak buahnya yang kasih masukan, atau dia baca buku, atau lewat YouTube. Ya, saya banyak di YouTube dan di TikTok. Jadi banyak klien saya yang kenal saya juga dari lewat YouTube, TikTok, Instagram. Tapi ya ada yang udah dikasih tahu nggak mau berubah. Nah, Bapak Ibu kalau saya bilang kayak begini, ya udahlah. Anda yang kerja, ya udah terima aja karena udah karakter, ya. Nah, kalau saya boleh saranin, paling baik adalah yang ngasih tahu itu orang luar, kayak konsultan, trainer, coach gitu ya. Atau video-video kayak gini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih linknya, suruh dia nonton, suruh dia lihat. Ya, semoga dia mau belajar. Ya, karena top manajemen kan juga beda-beda ya. Ada yang mau belajar, ada yang nggak mau belajar loh. Nah, saya lanjutin dulu. Kesalahan yang ketiga. Ya, kesalahan yang ketiga. Tidak memberikan umpan balik positif atau negatif kepada karyawan segera. Ya, tidak memberikan feedback baik itu positif atau negatif. Nah, Bapak Ibu, kita lihat surveinya nih ya. Penelitian mengatakan gini. Ini studi dari Gallup. Karyawan yang menerima feedback yang relevan dan tepat waktu. Jadi artinya gini, ketika dia lakukan bagus, kita bilang bagus. Ketika dia melakukan kesalahan perlu dikoreksi, kita segera kasih tahu. Nah, kalau kita lakukan ini, nah hasil penelitian mengatakan ini akan 3 kali lebih mungkin untuk mereka merasa lebih termotivasi dan lebih mau terlibat dalam pekerjaan mereka. Nah, penelitian dari Harvard Business Review juga mengatakan ini, karyawan yang tidak menerima feedback secara teratur cenderung merasa nggak dihargai dan tidak jelas mengenai kinerja mereka yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan keterlibatan. Ya, nah jadi Bapak Ibu dampaknya apa? Kalau jadi leader ini dia ngasih feedback baik itu positif atau negatif. Yang pertama adalah dampaknya ada kepada produktivitas, kurang kejelasan tentang kinerja. Yang jadi karyawan juga nggak tahu ini benar apa enggak sih, salah atau enggak sih. Ya, turun motivasi Bapak Ibu. Ya, gua bikin benar diomelin, gua bikin salah diomelin. Apalagi yang paling parah, kalau misalnya Bapak Ibu ada performance appraisal ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas performance appraisal nih. Anda perlu nggak sih membahas performance appraisal terkini? Model lama gimana, model sekarang gimana? Kalau perlu coba ketik angka 7. Ya, perlu nggak sih? Kalau perlu nanti saya bikinin topik ini nih. Ya, lakukan penilaian karya, penilaian kerja, penilaian performa, tapi hasilnya nggak dikasih tahu. Ada lu, masih ada lu zaman sekarang. Ya coba berapa orang nih yang mau merasa perlu nih tentang performance appraisal. Wah, lumayan banyak ya. Oke, mungkin bulan depan kali saya akan bikinin. Ya, nanti Indra tolong catat ya. Topik bulan depan adalah performance appraisal. Yang model lama gimana, model baru sekarang bagaimana. Nah, kemudian Bapak Ibu,
akan menciptakan kesalahan yang berulang-ulang terjadi. Kenapa gitu? Karena si karyawan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang benar, mana yang salah tuh nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi penting banget loh yang ini nih. Nah, kemudian selanjutnya adalah kurangnya perkembangan dan pertumbuhan dari karyawan. Karena nggak ada disiram pupuk feedback yang teratur. Bapak Ibu, feedback itu bukan untuk menghukum orang ya. Feedback itu adalah untuk membuat dia justru kompetensinya itu naik. Nah, nanti saya akan bahas di performance appraisal deh. Nah, jadi penting banget yang kesalahan ketiga ini jangan dilakukan. Ya, ada umpan balik secara rutin, baik positif atau negatif. Nah, saya akan baca juga pertanyaan yang udah masuk ya. Ada 2 pertanyaan di atas. Bagaimana untuk mengingatkan jika ia merasa kalau bisnis sudah besar sampai sekarang, kamu anak muda tahu apa? Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Ngapain ya kita berubah-berubah nih ya? Ini perusahaan udah 40 tahun saya yang bikin loh. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau saya bilang sih tinggal tunggu ketinggalannya aja nanti. Ya biasanya kayak begini-gini misalnya omsetnya lagi naik, profit lagi naik, rada susah ya. Top manajemen yang resisten untuk berubah, yang fix mindset melihat salesnya lagi naik, profit lagi naik untuk lakukan perubahan. Ya, padahal dia nggak tahu itu pelan-pelan terjadi kropos. Ya, kropos secara pelan-pelan. Agak sulit yang kayak gini, yang fixed mindset. Bagaimana menyikapi departemen lain, misalnya finance departemen yang terlalu micromanagement. Nah, itu dia. Leadership ya, Bapak Ibu. Kalau Anda lakukan training leadership, jangan hanya satu departemen aja. Kalau Anda mau berikan training leadership, sebaiknya seluruh leader di training. Makanya saya sebutnya adalah leadership system. Jadikan leadership as a system. Diwajibkan, jadi standar. Jadi bukan hanya level tertentu. Banyak loh perusahaan misalnya training leadership yang dikirim cuma supervisornya. Manajer nggak tahu, direktur nggak tahu, yang dilatih apa nggak tahu. Yang mereka harapkan pulang dari training kayak magic pill, supervisornya jadi Superman leadershipnya. Mana mungkin Bapak Ibu? Ya, jadi kalau misalnya Departemen A mau berubah leadershipnya, Departemen B leadership yang nggak mau berubah, ini juga sulit. Karena kan kita kerja saling terkait. Ya, saling terkait Bapak Ibu. Makanya perlu pembenahan leadership itu berbarengan, bergerak. Karena ini bagian kultur perusahaan. Ya, jadi sulit kalau sepotong-sepotong. Siapa yang berhak melakukan observasi dan melakukan aspirasi terkait micromanagement? Harusnya direksi. Dia melihat nih yang di bawah-bawah ada micromanagement nggak? Yang kedua, HRD. HRD dengar masukan, sana masukan sini, ngasih tahu orang yang bersangkutan atau direksi. Ya cuma cara ini nggak berlaku kalau direksinya fix mindset. Fix mindset itu adalah mindset yang nggak mau berubah di dalam bisnis proses dan manajemen, hanya pengen taunya penjualan, 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 penjualan. Ini fix mindset Bapak Ibu. Orientasinya hanya penjualan, tapi yang lain-lain dia nggak mau benahin. Ya, padahal tantangan bisnis itu udah semakin berat. Bagaimana jualannya mau berkompetisi kalau SDM-nya nggak dibenahin? Ya, oke, itu jawaban saya. Jadi leader sama sulitnya dengan jadi bawahan coach ya. Gimana tuh? Betul. Jadi leader susah, jadi bawahan susah. Ya, kita dari latar belakang yang beda-beda masuk satu dapur, satu perusahaan, satu divisi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Makanya kenapa harus disistemkan, di trainingnya bareng. Ya, perusahaan yang rajin memberikan training leadership secara rutin, sistematis, Bapak Ibu, itu akan mengeliminir hal-hal yang di bawah ini, yang tadi ditanya. Ya, oke, saya lanjut ya. Ini dosa ketiga. Dosa keempat, leader ngambil keputusan lambat atau nggak konsisten.
Nah, konsistennya gini nih. Dalam rapat udah sepakat nih ABC. ABC ya. Minggu depan dia robah jadi XYZ. Atau ketika nanti anak buahnya dia protes loh, Pak, ngomongnya kan ABC. Terus si atasan bilang gini, lu budak kali ya? Gue nggak bilang ABC kok. Gue bilang XYZ. Ya, boss is always right ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi udah diputusin, nggak konsisten. Atau ngambil keputusannya berlarut-larut. Nah, yang kayak gini juga saya tanya Anda, banyak nggak? Ketik angka satu lagi kalau banyak. Ya, nah menurut McKinsey gimana? 70% dari waktu kerja karyawan dihabiskan untuk menunggu keputusan dari manajemen. Wow, dengarkan baik-baik ya Bapak Ibu ya. 70% pemborosan waktu menunggu keputusan dari manajemen. Ya, always happen in family company. Yes. Lebih-lebih di family business company. Ya. Nah, ini satu-satunya banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang dibawa ini gregetan gitu loh. Tadinya semangat kerja, digantung-gantung, akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya udah deh, bodoh deh, masa bodoh deh, udah. Ya udah terserah dia deh. Jadi muncul rasa pesimisme Bapak Ibu. Ya, why family company always kambing warna hitam? Not always sih. Ada family business juga dong profesional kok. Tapi saya bilang banyak family business itu yang karena manajemennya belum dibenahin, dia masih pakai gaya manajemen pada waktu perusahaannya masih kecil. Omsetnya naik, omsetnya bertumbuh, dia lupa ini udah bertumbuh nih, orang makin banyak, leader tambah banyak, tetapi gaya manajemennya nggak dirubah, terlambat dirubah. Ini banyak banget di family business, tapi not 100% ya, Bapak Ibu. Ada kok family business yang profesional. Ya, jadi kita memang nggak bisa sama ratakan, ya, nggak bisa sama ratakan. Tapi banyak, ya. Nah, apa sih dampaknya kalau keputusan lambat? Nah, ini dia nih. Hilangnya peluang bisnis. Ini banyak banget terjadi di orang-orang sales. Ya, orang salesman di lapangan neng dapat prospeknya udah setengah mati, udah sampai monyong-monyong, mau lidah copot, Bapak Ibu. Giliran misalnya Pak, diskonnya boleh nambah nggak nih? Kalau saya belinya lebih banyak. Kemudian salesman kan nggak dikasih wewenang, dia nanya supervisor. Supervisor juga nggak dikasih wewenang, nanya manajer, misalnya kayak gitu Bapak Ibu. Tunggu-tungguan, tunggu menunggu Bapak Ibu. Akhirnya ketika udah ada keputusan, kasih tahu salesman, salesman datang ke customer bilang, lo telat lo, saya udah beli di tempat lain. Pernah nggak kejadian di tempat Anda? Coba komen juga. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kan sistem keputusannya tuh, aduh, lambat banget. Yang kedua, udah pasti terjadi produktivitas yang turun, ya. Dan ujung-ujungnya karyawan demotivasi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mau bilang sama Anda ya. Jadi kalau karyawan Anda yang banyak patah semangat, rasanya kayak mati rasa, udah tukang ngeluh. Nah, Bapak Ibu sekalian, training motivasi baik, tapi nggak cukup. Benahin akarnya dulu, Bapak Ibu. Akarnya itu adalah di leadership style. Cara managing people-nya gimana? Cara nangani karyawannya gimana? Ya, percuma Bapak Ibu, Anda kasih apa namanya? Sesi motivasi, yes, 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 yes. Besok pulang dia ketemu atasan yang leadership-nya kurang efektif. Ya kumat lagi lah, ya. Kumat lagi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Anda lihat nih ya di sini, saya berikan Anda ya. Anda boleh screenshot nih. Anda sadar nggak sih? Di perusahaan itu ada 7 jenis pemborosan loh Bapak Ibu. Hari ini saya nggak bahas khusus ini ya. Salah satu pemborosannya adalah di sini nih Bapak Ibu. Waiting. Proses menunggu. Tunggu menunggu. Yes, lean management. Kalau Bapak Ibu yang udah praktek ya atau pernah belajar. Salah satunya adalah waiting Bapak Ibu. Ya, jadi saling tunggu menunggu. Menunggu atasan, menunggu departemen lain.
Nah, ini yang membuat orang yang mau kerja dengan produktif akhirnya jadi malas. Ya, akhirnya demotivasi karyawan, biaya jadi meningkat, overhead meningkat, nggak efisien banget. Akhirnya kita keunggulan kompetitif kita hilang. Aduh, ini banyak banget Bapak Ibu. Ini banyak banget. Makanya saya berani garansi orang yang mempraktekkan leadership dengan benar ya, setahun deh, setelah setahun diukur Bapak Ibu. Return on training investment-nya diukur. Efisiensi-efisiensi yang dihemat itu lumayan banyak loh. Lumayan banyak. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu cara mengukurnya, kita bisa janjian ya konsultasi dengan saya, nanti saya kasih cara ngitungnya. Ya, inefisiensi itu bisa diukur. Tapi dengan catatan leadership-nya yang dirubah. Ya, ujungnya, akarnya gitu. Oke, kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima. Oke, masih mau lanjut nggak nih Bapak Ibu? Masih mau lanjut? Masih bertahan? Kasih komen lagi dong, supaya Anda juga nggak ngantuk. Ya, ini udah yang keempat ya. Masih antusias? Masih? Oke. Gitu dong, gas coach. Nah, saya juga jadi semangat ya. Lanjut ya. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi saya disemangati ini. Nah, kesalahan yang kelima. Memimpin karyawan dengan cara yang sama. Tipenya beda-beda, cara mimpinnya sama. Ya, padahal karyawan itu ada yang tipe ikan, ada yang tipe burung, ada yang tipe kuda. Ini kata kiasan ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, cara ngaturnya udah pasti beda. Ya, nah apa yang harus dilakukan? Petakan dulu tipe karyawan. Karena setiap tipe karyawan cara mimpinnya beda-beda. Saya minta Anda screenshot ini. Nah, ini memang kebetulan saya pakai bahasa Inggris ya. Anda lihat nih, ada 9 tipe karyawan loh Bapak Ibu di dalam perusahaan. Kalau Anda perhatikan ya, ini dibagi menurut prestasinya dia di performance, prestasi dia low, medium, atau high. Ada kita juga di sini garis ini kita bagi potensinya dia. Ini orang punya potensi gimana? Potensinya low, potensinya rata-rata, atau potensinya tinggi. Nah, Anda lihat aja nih. Ini 9-9 ini perusahaan ada. Semuanya ada nih Bapak Ibu. Cuma kita nggak mau petakan, kita nggak mau pusing. Kita pakai satu cara di dalam memimpin karyawan untuk 9 tipe ini. Ini yang bikin karyawan jadi nggak betah. Betul, kita juga bisa combine ya dengan risk matrix. Itu ada banyak lah. Pemetaan karyawan bisa kita lihat dari berbagai sisi. But the most important things adalah dijalanin nggak? Seringkali juga HRD-nya canggih, dia lakukan assessment, tipenya tipe yang mana. Cuma leader-leadernya yang nggak mau pakai data-data. HR yang udah capek-capek bikinin, leader-leadernya nggak mau praktekin. Ya, jadi akhirnya apa, Bapak Ibu? Tidak produktif, nggak efisien. Ya, nah ini kesalahan yang kelima. Kesalahan yang keenam. Kesalahan yang keenam. Menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan problem-problem hari ini. Nggak kreatif, nggak update skill problem solving-nya, nggak update strateginya. Makanya muncul lagi indikatornya Bapak Ibu. Kesalahan yang sama terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. The same mistake, it's over and over and over. Kenapa? Karena cara solusinya udah basi, metode memecahkan masalahnya udah kuno, problem-problem baru bermunculan, dan kita nggak kreatif. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah kita sangat boros biaya sekali. Nah, harusnya apa? Ayo belajar problem solving. Ya, belajar continuous, ciptakan budaya continuous improvement. Ciptakan Bapak Ibu sekalian. Supaya Bapak Ibu punya biaya overhead itu efisien. Ya, makanya tadi saya bilang,
kami punya spesialisasi adalah bagaimana menerapkan leadership system di dalam perusahaan. Dengan berharap kita mengalami perubahan efisiensi selama setahun dan ke depan. Nah, ini kesalahan yang keenam ya. Nah, kesalahan yang ketujuh, Bapak Ibu. Kesalahan ketujuh. Oke, saya jawab dulu ya pertanyaannya. Mancing kreatif gimana ya, Coach? Karena sulit sekali, walau sudah diarahkan, didiskusikan. Yang pertama, ini pertanyaan yang bagus. Kreativitas nggak bisa cuma satu orang, satu bagian, satu kelompok kecil. Nggak bisa. Anda harus ciptakan ini sebagai budaya. Sebagai budaya perusahaan. Harus dipaksa bahwa semua orang harus kreatif. Ciptakan budayanya dulu. Itu yang satu. Ya, saya melihat banyak perusahaan yang berhasil lakukan itu karena dari top manajemennya mereka punya corporate value adalah kreativitas dan improvement. Itu pasti didorong terus. Yang kedua, pelatihan yang intensif. Bagaimana caranya kreatif? Bagaimana caranya lakukan improvement? Dan tidak boleh berhenti pelatihan-pelatihan kayak begitu. Ya, kalau Anda bilang saya nggak punya budget, ya Anda lakukan pelatihan internal aja. Dua hal ini wajib. Kalau dua hal ini nggak ada, Anda hanya dorong secara beberapa orang lakukan improvement, susah banget. Ya, sangat sulit banget. Ini saya udah pengalaman 20 tahun lebih ngelihat perusahaan yang kayak begitu. Ya, jadi dua hal itu mesti dipraktikkan. Include the CI into the KPI can also ya coach. Boleh banget. Continuous improvement udah pasti aligning dengan KPI. Ya, bahkan KPI bisa direvisi karena kita lakukan continuous improvement. Jadi Bapak Ibu, Anda bisa bayangin nggak sih ya, tantangan di luar semakin besar, perubahannya nggak pernah berhenti, kompetisinya semakin berat, jualan semakin sulit. Kita solve the problemnya pakai cara-cara yang 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Anda bisa bayangin ya, secara logik ya, itu yang bikin kita stuck di tempat. Ini kesalahan ke-6. Kesalahan ke-7. Tidak fokus memimpin mindset and behavior karyawan. Hanya result. Bapak Ibu, Anda perlu tahu loh. Anda perlu tahu loh Bapak Ibu sekalian. Perilaku karyawan sangat tergantung mindset. Mindsetnya tidak berubah, perilaku juga tidak berubah. Mindsetnya masih fixed mindset, belum growth mindset, maka mau Anda nyinyir seperti apapun ngoceh ke karyawan nggak berubah. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak perusahaan Anda diberikan pelatihan mindset change? Di tempat kami kita ada topik yang namanya effective working habit mindset. Ini adalah training kita brainwash productive mindset kepada seluruh leader dan karyawan. Ya, saya ulangi lagi ya. Menurut Anda setuju nggak? Kalau mindsetnya nggak berubah, maka perilakunya nggak berubah. Perilaku nggak berubah, prestasi kerjanya juga nggak berubah. Anda setuju nggak? Coba ketik angka 7. Angka 7. Kalau mindset kita nggak berubah, kita nggak latih, prestasinya pasti nggak berubah. Setuju nggak? Nah, Anda banyak yang ketik setuju ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi saya berikan Anda, saya buka wawasan Anda. Percuma diomelin, dimonyong, mindsetnya nggak berubah. Makanya penting sekali kita touch mindsetnya. Ada 7 plus ya. Thank you Pak, ada 7 plus nih ya. Mindsetnya ini kita perlu dapat porsi yang cukup mempengaruhi karyawan-karyawan maupun leader. Ya, nah mindset itu adalah akar dari segala tindakan dan prestasi kerja nih. Bapak Ibu perlu sadari nih hal ini. Dan Anda perlu menguasai teknik mempengaruhi mindset karyawan. Ya emang ini ilmunya mesti belajar lah. Ya cara pengaruhnya gimana. Ya, nah jadi ada 7 hal ya seperti yang saya tadi sharing. Ya, bagaimana sih kita membuat karyawan itu menjadi produktif. Dan kalau 7 hal ini saya nggak lakukan, produktivitas pasti turun. Yang terakhir ya, tambahan.
Tadinya 7, saya tambahin 1 deh. Nah, ini dosa juga yang banyak dilakukan leader. Terlalu banyak bicara, kurang mendengar. Ini leader ya. Nah, supervisor, nggak manajer, nggak GM, nggak direktur. Ya, Bapak Ibu sekalian. eh, Harusnya adalah apa? Tidak ada satu orang pun yang pintar segala hal. Kita mesti sadari loh Bapak Ibu. Ya, nggak ada satu orang pun yang pintar dalam semua bidang. Kita perlu banyak mendengar bawahan kita. Kita perlu banyak mendengar departemen lain. Listening skill-nya kita mesti praktekin. Kita minta masukan-masukan dari mereka. Kita perlu feedback. Kita perlu ide. Ya, nah biasanya ya Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau dalam meetingnya, Bapak Ibu, yang paling banyak ngomong siapa? Ini sambil saya balik lagi slide yang ketujuh ya. Menurut Bapak Ibu, yang paling banyak ngomong dalam meeting siapa, Bapak Ibu? Karyawannya atau pemimpin rapatnya, Bapak Ibu sekalian? Coba Anda ketik ya. Lebih banyak karyawan yang ngomong atau pemimpinnya? Pemimpin rapatnya. Oke. Nah, di sini jawab pemimpin rapatnya. Nah, lihat nih, ya. Anda lihat nih ya, Bapak Ibu ya. Ini karena kita nih jadi leader, nggak terlatih untuk yuk, kita dorong ya, yang lain coba bicara. Yang lain bicara. Pemimpin itu yang terakhir, menyimpulkan ide-ide yang bagus, masukan-masukan yang bagus, kita teguhkan, kita konfirmasi, kita praktekkan, kita apresiasi. Tapi kalau ketika anak buah ada yang mau baru ngomong separuh, pemimpinnya langsung cut. Anak buahnya baru ngomong sedikit, pemimpinnya cut lagi. Pemimpinnya yang nyerocos, besok-besok yang diundang rapat udah nggak mau ngomong. Karyawan sifatnya pendiam, betul. Karena dia pendiam, kita bagaimana mesti putar otak, ngedorong dia untuk ngomong. Karena di level-level bawah itu banyak informasi loh. Saya setuju, orang Indonesia kalau rapat nggak ada isi inisiatif dan pendiam. Nah, saya mau tanya Anda ketik di chat lagi ya. Ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Anda ketik di chat nih. Bapak Ibu, saya mau tanya Anda, yang rugi siapa? Kalau karyawan Anda pada diam nggak mau ngomong, padahal dia punya ide-ide, dia punya data-data, dia punya fakta-fakta di lapangan, ya dia takut kalau ngomong nanti diomelin, udah mendingan gue diam aja deh. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang rugi siapa? Anda tulis di sini. Ya, leadernya, perusahaannya Bapak Ibu. Nah, tapi si leadernya ngoceh terus seolah-olah dia Superman yang sumber dari semua data. Ini kesalahan 8 ini fatal loh Bapak Ibu. Akibatnya akibatnya yang terjadi jelek semua udah. Nah, jadi ayo kita perlu bertobat nih. Yuk, boleh nggak ketik rame-rame, mari bertobat gitu ya. Yuk, Bapak Ibu sekalian ketik di chat. Yuk, mari bertobat Bapak Ibu. Ya dari 8 kesalahan ini, sebenarnya 7 ya, saya tambahin yang ke-8. Ya, oke, bertobat. Yuk kita ketik ya, rame-rame. Mari bertobat ya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Anda memimpin karyawan Anda produktif. Ya, Anda produktif. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami punya training-training yang kaitan dengan leadership. Ya, kita punya training-training dengan leadership mulai dari yang intermediate, yang basic, intermediate hingga level advance Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda butuh meeting dengan kami, diskusi situasinya Anda, welcome. Ya, kita berikan Bapak Ibu free consulting buat Anda yang butuh mendapatkan feedback dari kami. Ya, hubungi marketing tim kita aja. Nanti kita akan bantu Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian masih